Ngosan skuy. Kuy. Jadi di episode 4 ini aku melimpir dari Jakarta terlebih dahulu. Tebak kalian komen di bawah aku lagi di mana? Kalian bisa lihat aku di mana? Ya, aku lagi di mana? Silahkan komen di bawah aku lagi di mana. Coba aku mau lihat komennya. Bukan, bukan. Bukan juga. Ya benar, yang jawab Semarang 100. Aku lagi di Semarang, guys. Jadi Semarang itu merupakan kota yang berada di Jawa Tengah. Nah, jadi di sini aku seharian aja karena berhubung lagi pandemi seperti ini, jadi aku hanya sebentar aja ke sini. Dan aku kesini sendiri dari Jakarta, guys. Tapi aku di sini tuh nggak jalan-jalan sendiri, tapi aku ditemenin sama saudara-saudara aku. Nah, siapa tebak? Saudara-saudara aku ini dia itu kalian bisa lihat aja nanti deh ya. Jadi untuk dalam keadaan era new normal ini, kalian juga jangan lupa tetap menggunakan masker dan sering-sering menggunakan hand sanitizer jika kalian akan berlibur keluar rumah. Tapi diusahakan tetap dalam rumah saja ya guys. Nah, jadi untuk seharian ini aku pengen jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, mau ngabisin satu hari ini dan mau nyobain kuliner khas Semarang. Nah, kalian yang penasaran jangan lupa tetap pantengin video ini ya. Oke, dan jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo ikutin aku jalan-jalan ya, yuk. Oke guys, ini saudara-saudara aku yang aku tunggu-tunggu dari tadi di Simpang 5 sampai aku udah makan siang sama sholat zuhur dulu. Mereka akhirnya datang juga. Hai. Halo, hai. Senangnya bisa ketemu, akhirnya kita bisa ketemu ya setelah sekian lama di situasi COVID. Sekarang udah new normal, bisa ketemu kembali. Iya, senang banget deh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat. Oh, di mana nih kabar? Alhamdulillah baik juga kok. Aku kali ini sendiri, nggak apa-apa ya. Adik-adik kemana nih? Lagi di Jakarta, aku sendiri kesini. Oke, siap. Siap untuk ngawalmu untuk kita jalan keliling Semarang. Oke, siap. Jadi pikir. Kalian lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku lagi sibuk mempersiapkan skripsi di semester tua ini. Semangat deh Bu, ujiannya skripsi mantep dah. Ini kalau Amin, semoga lancar. Kalau Dini gimana? Sibuk cari sekolah. Aku baru lulus kelas 12 ya? Iya. Jadi daripada lama-lama, aku udah gak sabar nih main jalan-jalan diajak sama kalian. Gimana? Mau kemana dulu nih? Kita jalan-jalan. Jadi sebelum jalan-jalan, alangkah lebih baiknya kamu mengenal lebih jauh, lebih dekat apa itu Semarang, bagaimana itu Semarang, begitu. Karena ketika main ke Semarang itu nggak afdol kalau nggak tahu bagaimana sejarah kota Semarang itu sendiri, dan ada berbagai macam tempat wisata kuliner yang patut sekali untuk diketahui, untuk dijelajahi. Tuh. Ini ada di provinsi apa sih? Jawa Tengah ya ini ya? Ya, Semarang ini merupakan kota dari provinsi Jawa Tengah. Jadi Semarang ini masih termasuk 5 kota besar di Indonesia selain kota Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. Yeay. Siap-siap. Nah, kalau sekarang kita lagi di mana sih? Ini alun-alun apa namanya? Kalau sekarang ini kita sedang di Simpang 5. Jadi tuh Semarang ada alun-alun.
Iya, ini Simpang Lima ini merupakan ikon kota Semarang. Jadi kalau ke Semarang tidak afdol kalau nggak ke Simpang Lima. Oke. Simpang Lima itu alun-alun yang keberapa tuh? Ada berapa alun-alun? Kalau Semarang? Cuma satu doang ya? Itu doang. Satu doang ya? Terus Semarang itu kan kota besar ya. Terus itu daerahnya ada berapa? Ada berapa berapa apa ya? Kan kalau desa kita kan ada apa ya, Bandungan ya, daerah Bandungan. Nah, terus di Semarang tuh ada berapa daerah tuh? Ya, jadi kota Semarang itu ada berbagai macam daerah. Nah, itu pembagiannya itu menurut tata letak. Jadi ada Semarang Barat, Semarang Timur, ada Semarang Tengah, ada Semarang bawah juga. Kalau kita daerah Semarang apa tuh berarti kalau Bandungan? Semarang Tengah karena pusat kota Simpang Lima, Tugu Muda itu merupakan Semarang Tengah, pusat kota Semarang gitu. Jadi segala pusat keramaian masyarakat ya di kota Semarang Tengah itu tadi Simpang Lima, di Tugu Muda gitu. Oke, siap-siap. Ada lagi nggak nih tentang Semarang? Gimana? Aku udah gak sabar pengen jalan-jalan lagi nih. Ayo. Nah, seperti yang aku jelaskan ya, kita perlu ketahui dulu bahwa Semarang ini sebenarnya asal nama kota Semarang ini sangatlah unik, Kak. Nah, jadi Semarang ini secara etimologis atau secara bahasa, secara kata begitu, Semarang ini terbentuk atas dua kata, yaitu ada sem, sem itu artinya asam, pohon asam, dan arang itu artinya jarang. Nah, jadi penamaan kota Semarang ini bermula dari Ki Ageng Pandanaran I yang melihat adanya pohon-pohon asam yang tumbuhnya itu berjarangan atau bersekat-sekat apa sih, tidak berdekatan gitu, jarang, sehingga muncullah ide nama kota Semarang itu tadi asem dan arang gitu. Unik banget kan? Kan Semarang ini udah ada ya dari zaman kemerdekaan ya. Dari yang apa? Iya, benar banget. Stasiun apa namanya? Stasiun Dari stasiun ada stasiun Tawang, stasiun Poncol. Terus yang kalau yang apa sih yang kereta api yang udah kereta api tertua itu dia apa namanya museumnya? Lupa aku. Pulang Sewu. Itu Lawang Sewu itu tempat itu kereta-kereta tua gitu. Iya, Dulunya kan pusatnya itu administrasi gitu kan. jadi Lawang Sewu itu merupakan milik PT Kereta Api Indonesia, yaitu miliknya Persero. Kereta api ini dulu bangunan Belanda, jadi museum tertua masa kereta api yang didirikan oleh Belanda, masa Hindia Belanda. Nah, nanti sorenya kita akan jalan-jalan ke Lawang Sewu. Namun sebelum itu kita jelajahi dulu Simpang Lima gitu, oke? Siap. Ayo, let's go. Udah gak sabar nih. Yuk. Terus, nah, Oke, yang di pertama Simpang Lima itu jadi banyak banget kuliner-kuliner yang ada di Simpang Lima yang perlu dibaca ya, perlu dicicipi. Oke, apa itu? Apa? Makanan apa? Udah lapar nih, udah lapar. Yang pertama kan Semarang kan ciri khasnya itu lumpia. Nah, aku punya rekomendasi lumpia yang paling enak di Semarang yaitu lumpia Gong Lombok. Itu enak banget. Terus harganya juga murah. Terus ada 2 macam sama tempatnya itu strategis juga. Ya, betul banget.
Jadi lumpia itu enak banget, selain harganya juga terjangkau, bisa untuk oleh-oleh, dan juga kuliner yang bisa dinikmati ketika di Semarang. Gitu. Lumpia itu bahannya terbuat dari apa? Lumpia itu kan ya itu mesti kan ada bahannya sendiri itu. Terus nanti kan dalamnya itu kayak ada apa itu bambu yang muda, kasih bumbu dari mereka itu. Rahasia bumbu dari mereka. Ciri khasnya lumpia tuh isinya itu bung. Kalau di Jawa namanya itu bung. Rebung atau rebung? Ya, Ya, rebung. betul. Nah, isiannya itu ada apa tuh? Ada abon atau apa gitu mungkin? Macam-macam sih, kadang ada ayamnya, sosisnya. Sekarang kan zamannya modern ya. Dari lumpia itu nanti bisa dikreasiin macam-macam aja. Ada yang manis juga, gurih. Enak deh pokoknya. Ya, perlu coba ini Kak kalau ke Semarang. Wajib banget Ya, siap-siap. makan Aku mau lumpia. borong banyak deh lumpianya buat bawa pulang deh. Aku borong banyak ya. Selain lumpia juga ada namanya tahu gimbal, Kak. Nah, unik kan namanya? Tahu gimbal. Bentukannya kayak gimana tuh? Jadi namanya aja tahu. Tahu itu ya seperti yang kita ketahui pada umumnya tahu, tapi kenapa dikatakan gimbal? Karena tahunya ini dicampur dengan bahan-bahan yang hampir mirip dengan tahu campur, tapi lebih banyak sehingga dicampurkan bahan-bahan di situ, ada tahu, ada apa lagi ya Kak ya? Terus kerupuknya. Iya. Terus Terus ada telur juga ya Kak ya, telur. Jadi dicampur jadi satu dalam sebuah piring gitu sehingga dikatakan tahu gimbal. Gimbal itu berarti artinya ya diaduk-aduk gitu, jadi kayak ruwet gitulah. Karena banyak beraneka ragam. Gantung. Berarti mirip kupat tahu gitu bukan sih yang pernah aku makan tuh waktu itu? Kupat tahu gitu. Apa nggak pakai kupat? Bukan. Oh, beda lagi. Beda. Ya, jadi aku pengen cobain juga deh ini. Nah, itu harus dicobain, itu juga khasnya Semarang yang ada di Simpang 5. Ya, oke. Tuh. Ini bisa dibawa pulang nggak? Bisa dibawa pulang ke Jakarta nggak ini? Ya, Kang. Kalau bawa pulang harus di frozen dulu. Ya, karena bisa basi ya. Jadi nggak bisa ya, ya aku makan sendirian deh. Bayar. Oke. Nah, Kak, perlu diketahui juga bahwa Semarang ini kota yang sangat luar biasa karena Semarang ini dijuluki sebagai kota Atlas. Kenapa tuh? ATLAS. Iya, kenapa itu? Atlas itu sebenarnya sebuah singkatan dari A itu adalah aman, T itu adalah tertib, L itu adalah lancar, dan A adalah asri dan sehat. Jadi kota yang aman, tertib, lancar, asri, dan juga sehat. Semarang itu kota apa? Kota Atlas. Jadi kan di Indonesia ini banyak sekali sebutan kota-kota. Seperti kalau kota Surabaya itu kota pahlawan, kota Jogja itu kota pendidikan. Nah, kalau Semarang ini adalah kota Atlas. Oke. Gimana lagi? Aku masih kepo nih tentang Semarang. Oke, kalau tadi kita udah pindah ke Simpang 5, kita selanjutnya akan jalan-jalan ke ada lagi ini. Jadi seperti yang aku katakan tadi bahwasanya Semarang ini memiliki banyak sekali destinasi wisata yang perlu dan wajib banget untuk didatangin. Nah, untuk wisata selanjutnya selain Simpang 5 itu ada yang namanya Sampokong. Nah, ayo kita jalan-jalan ke Sampokong. Let's go.
Udah sampai di Sampokong. Jadi gimana nih Kak? Sampokong. Oh, Iya. Nah, jadi Sampokong seperti yang kita lihat bahwa Sampokong ini nuansanya merah-merah ya, merah berani seperti layaknya kalau kita lihat secara sekilas ini seperti tempat peribadahan orang Tionghoa begitu ya. Jadi memang Sampokong ini Kak, merupakan kelenteng tempat peribadahan orang Tionghoa. Namun sejarahnya Sampokong ini merupakan persinggahan, dahulunya itu persinggahan Laksamana Tiongkok, yaitu yang bernama Cheng Ho. Cengko. Namun Laksamana ini beragama Muslim, begitu. Oh, oke. Berdiri tahun berapa tuh? Udah lama banget ya? Berdiri sekitar 1435 Masehi, kurang lebihnya sih. Nah, udah lama banget tuh. Oke. Hmm. Walaupun udah lama tapi bangunan masih bagus ya. Ya, karena mungkin terlawat, dijaga. Iya. Terus perlu diketahui juga bahwa Sampokong ini tidak jauh letaknya dari Simpang 5, hanya sekitar 10-15 menit ya. Jika menggunakan kendaraan baik beroda 2 maupun beroda 4. Begitu. Jika tadi Simpang 5 itu berada di Semarang Tengah, begitu ya, termasuk pusat kota Semarang. Nah, Sampokong ini berada di daerah Simongan sebelah barat daya kota Semarang. Barat daya. Tapi masih masuk Semarang Tengah itu? Masih masuk ya? Iya. Iya, jadi memang masih pusat kota Semarang lah, masih sekitar, karena memang berdekatan jaraknya. Untuk masuknya gimana? Gratis apa bayar? Bayar orang sekitar 5.000 sampai 10.000 orang. Oh, mau dewasa mau anak-anak sama aja ya? Nah tuh guys, kalian kalau mau ke Sampokong untuk mencari view-view yang bagus, si Nindi kenapa? Untuk nyari view yang bagus, buat foto-foto, bisa nih ke Sampokong ya guys ya. Bagus tahu di sini, ayo sini. Iya, bener banget. Bagus. Jadi selain kita wisata ke sana untuk mencari refreshing, untuk melepas penat, kita juga sambil belajar tentang sejarah, begitu. Jadi ada kearifan-kearifan lokal yang ada di Sampokong itu tadi, ya, mulai dari bangunannya. Jika kita lihat ya, bangunannya itu kan perpaduan antara masjid dan juga kelenteng. Oh iya, baru sadar aku ya. Gabungan dua itu ternyata. Iya, dia kan akulturasi antara dua itu, kelenteng dan juga masjid. Karena ya seperti aku katakan tadi, bahwasanya Laksamana Cengho ini tadi itu kan ia berasal dari Tiongkok, namun beragama Muslim. Oke, siap-siap. Yuk kita foto-foto dulu yuk, masuk ke dalam. Gimana? Boleh? Yuk kita masuk ke dalam. Let's go. Guys, tungguin ya, kita foto-foto dulu. Oke, kita foto-foto dulu ya. Foto dulu. Rapoin. Oke, gimana lagi guys? Oke, sip. Oh ya, ini di sini di Sampokong ini juga banyak sekali beraneka ragam jajanan yang dijual, makanan yang dijual, seperti ada yang namanya dawet apa ya, sejenis minuman ya yang sudah populer, dawet. Ada jadi cincaunya ada yang berwarna hijau, berwarna hitam, ya macam-macam. Ada di Sampokong. Jadi karena Sampokong ini kan tempatnya ada juga lahan terbuka
terbuka, lapangan terbukanya, jadi kadang merasa panas kan, karena kota Semarang ini panas. Nah, cocok banget nih kalau misal minum Dawet. dawet. Udah kayak nge-endorse ya guys. Endorse. Dawetnya murah meriah kok, Kak. Berapaan tuh? 3 ribuan, 3 sampai 5 ribuan aja. Satu cupnya ya, satu gelasnya. Betul sekali. Itu guys, tadi kata saudara-saudara aku ini, kalian wajib banget nyobain es dawet. Tadi ada dawet hitam, dawet pink ada nggak dawet pink? Boleh kalau request. Oh iya, nanti masih sendiri ya. Oke, siap. Oke, terus ada apa lagi Kak selain itu? Oke, tadi kita udah ke Sampokong, terus kita meloncar. Nah, kita meloncar nih, Kak. Sekarang kita ke Kota Lama. Itu di daerah mana? Kalau di Jakarta lagi tuh. Kota lama sama kota tua sama-sama lama dan sama-sama tua, tapi penyebutannya beda. Oke. Sama kayak yang di Jakarta berarti ya? Kotu-kotu gitu ya? Iya, Persis. Gimana itu ada apa? Persis banget. Di Kota Lama itu ada ikon peninggalan zaman Belanda, itu namanya Gereja Immanuel atau sering hits sekali disebut sebagai Gereja Beleduk. Gereja Beleduk. Beleduk itu artinya ubah, Kak. Jadi ubah yang bentuknya itu seperti oktagonal atau persegi 8. Jadi gerejanya tuh unik sekali. Gerejanya besar, bentuknya segi 8 gitu. Oke. Jadi kenapa bisa disebutnya Kota Lama, guys, di sana tuh? Karena itu dulu kan itu pusatnya dulu saat Belanda sama Indonesia sedang bekerja sama, situlah pusatnya. Itu banyak kantor yang sampai sekarang masih digunain untuk administrasi. Berarti Semarang tuh ada kota lama sama kota baru gitu, apa gimana tuh? Apa sama-sama kota Semarang kan? Ya, Mas. Jadi kota lama itu sebenarnya sama halnya seperti Jakarta. Jadi itu merupakan tempat pusatnya kegiatan orang-orang zaman dahulu, yaitu penjajah Belanda yang ada di kota Semarang. Jadi salah satunya menetapnya itu di kota yang sekarang diberikan nama Kota Lama. Karena memang jika kita lihat di Kota Lama ini bangunannya memang identik sekali dengan bangunan khas Belanda. Ya, dicirikan pintunya yang panjang, yang besar, terus jendelanya juga yang besar, begitu. Bangunannya tinggi-tinggi. Ya, yang tinggi-tinggi. Iya, betul. Itu khasnya Belanda. Ada kuliner yang enak nggak di sana tuh? Kuliner yang enak. Jadi kalau di Kota Lama itu sebenarnya kulinernya sama sih, sama halnya seperti kuliner-kuliner pada umumnya, kayak banyak yang jualan soto, bakso, yang gitu-gitu. Hanya saja Kota Lama ini kan berdekatan dengan stasiun ya. Jadi biasanya di sana karena dekat dengan stasiun, maka kulinernya ya sama atau bergabung dengan yang ada di stasiun. Ada wingko babat, terus apa lagi ya, Kak ya? Ada wingko babat, terus ada penjual lumpia, di sana juga pasti ada. Kan biasanya kalau mau pulang ke tempatnya asal kan sih belinya oleh-oleh. Nah, wingko babat itu gimana tuh, guys? Kalau wingko babat tuh kayak gimana tuh? Coba bisa
dikasih tahu ke teman-teman yang di rumah Wingko Babat tuh kayak gimana gitu. Kan Wingko Babat itu kan Wingko Babat itu kan berasal dari ketan dikasih yang yang dipanggang. Rasanya manis. rasanya Tahu saya rasa semua yang gurih semua yang gurih. Tapi berbagai rasa kayak ada rasa pandan. Oke, jadi itu namanya Wingko Babat. Seperti yang dijelaskan Kak Intan tadi, bahwa Wingko Babat itu terbuat dari tepung ketan, beras ketan gitu namanya. Terus dicampur dengan kelapa. Jadi dua itu memang bahan utamanya. Iya, betul. Enak banget. Pokoknya harus nyobain Wingko Babat Semarang. Cobain. Bentar-bentar, aku mau bungkus lagi buat bawa pulang ke Jakarta ya, bentar-bentar. Boleh banget. Borong semuanya. Udah nih guys, aku Buat udah. adik, buat teman, buat semua. Iya, siap-siap. Ini aku udah selesai beli kok, Kita foto-foto dulu di Kota Lama ya. Oke, yuk. Betul. Oke, udah. Oke, abis ini kita mau kemana? Kita lanjut ke masjid terbesar di Jawa Tengah. Nih, apa tuh namanya? Masjid Agung Jawa Tengah. Yang diresmiin sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Terus kita ke MAJT. Jadi kalau orang Semarang itu menyebutnya MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Yuk, ikutin kita jalan-jalan ke Masjid Agung. Jalan-jalan ke Masjid Agung. Nah, kalau Masjid Agung ini kan, dia letaknya memang sedikit agak jauh dari pusat kota Semarang, dari Simpang 5 itu tadi. Nah, Masjid Agung Jawa Tengah ini berada di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari. Dibangun tahun berapa itu? Dibangun mulai pembangunan itu tahun 2001, kemudian selesai tahun 2006 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, betul sekali. Nah, bisa dilihat nih Kak, MAJT-nya. Bagus banget kan? Gede banget. Bisa buat wedding juga. Waduh, wedding, ayo. Mau daftar nggak nih? Siapa duluan? Siapa dulu ayo? Kayaknya Kak Intan duluan ya. Jangan dong kasih ketua. Oke, boleh lah daftar dulu. Buat pre-wedding enak kali ya. Cocok. Boleh. Nah Kak, jadi Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan memang masjid terbesar di Jawa Tengah dan ini juga menjadi ikon di Semarang di Jawa Tengah. Ketika orang main ke Jawa Tengah, ke Semarang, nggak afdol juga kalau nggak ke Masjid Agung Jawa Tengah gitu. Karena tiket masuknya pun sangat murah meriah ya. Betul ya? Berapa nih Kak Intan? 5.000 juga, 5.000. Ada kuliner yang enak nggak di sini di Masjid Agung? Semua rata-rata kuliner wisata kayak gitu mesti ada lumpia, ada Wingko Babat, ada macam-macam gitu. Kalau di sana itu banyaknya itu kayak jajan-jajan kayak misalkan lama gitu kayak jajanan telur gulung, terus apa itu cilor gitu, zaman SD. Ya, suke juga ada ya Kak ya di sana. Oke. Kita foto-foto. Jadi memang pada intinya itu kan Masjid Agung itu tempat ibadah Kak.
gitu. Jadi memang Masjid Agung ini selain sebagai tempat ibadah, karena masjidnya bagus ya, dan dibangun megah sekali. Jadi dimanfaatkan juga untuk tempat wisata religius. Wisata religi mungkin ya. Iya, betul. Iya, wisata religi ya guys kalau mau. Recommended juga itu di Semarang harus wajib ke MAJT. Oke, Apa? kita foto-foto dulu deh ya di sini. Habis itu kita lanjut lagi. Oke. Foto. Ya, Foto. foto. Oke, udah. Oke, dan oh ya Pak, di sini di MAJT ini juga ada menara. Nah, kalau wisatawan ini pengunjung mau melihat kota Semarang, indahnya kota Semarang dari atas ketinggian, bisa banget di menara yang ada di MAJT ini. Gitu. Tapi ke menaranya ini tentu bayar. Bayar lagi. Berapa tuh bayarnya? Kurang lebih ya sekitar 5-10 gitu. Kalau dulu aku sama teman-teman, kan kalau bulan puasa itu di tempat situ kan ada kayak tempat makan gitu. Nah, di situ ntar dibuka lagi. Nanti ntar kita bayar tiketnya 15.000 per orang. Kita bisa lihat makan sama lihat view-nya kota Semarang. Nah, recommended banget kan Kak? Ya oke. Tapi lebih recommended lagi kalau misalkan malam kali ya, suasana itu lebih bagus lagi. Ya, malam. Mantul sekali kalau malam. Jadi kesini Nah, lagi. kalau selain di MAJT ini, kita juga bisa nikmatin kota Semarang lagi di pusat kota Semarang nih, yaitu di Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu. Ya, Mau ke sana enggak? Lawang Sewu, yes. Iya. Mau dong, yuk, cus. Tempat untuk memenjarakan orang-orang yang disandra oleh para penjajah. Nah, masa Belanda itu. Jadi ditaruh di satu tempat tersembunyi yang ada di Lawang Sewu, sehingga katanya menurut Desas-desus itu sejarahnya memang banyak korban-korban atau orang-orang yang memang tinggal di tempat tersebut.